Selamat pagi, pagi. Selamat pagi. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, Wakil Ketua MPR Republik Indonesia, Ibu Dr. Islami Nurhijat, SSMM, Bapak Dr. Haji Asrul-Sani, SH, MSc, PRM, yang dalam perjalanan, Wakil Ketua DPD Republik Indonesia Dr. Haji Mahiwin, STMM, juga dalam perjalanan. Sahabat saya Pak Nasir Jamil, Komisi 3, yang saya hormati, yang berkenan hadir pada acara hari ini. Kemudian Sekretariat Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Haji Arwani Tomafi, MH, hadir belum? Sekretariat Jenderal Partai Perindo Insinyur Ahmad Rafiq, hadir belum? Anggota DPR RI dari fraksi PKS yang tadi sudah saya sampaikan, Pak Nasir Jamil, Dr. juga, SAG, MSc, Country Director INH, Kristayawan, untuk yang tadi sudah menyampaikan sambutan pembukaan kepada semua. Ketua Umum ILUMI Universitas Indonesia, Dr. Insinyur Didit Hidayat Pratama, sebelah kanan kita. Project Manager Zero Discrimination Day, Ayu Tias Bidari Ramdhaniar, Ramdhaniar, SIAM, Desos. Yo begini, hari ini sengaja beliau memakai pakaian hijau yang serasi dari mulai atas bawah sampai tasnya saja. Para narasumber diskusi publik yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, Bapak dan Ibu tamu undangan, hadirin sekalian yang berbahagia. Tentu pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat hadir di acara diskusi publik dalam rangka memperingati Zero Discrimination Day dan International Women's Day pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita pahami bersama bahwa Zero Discrimination Day atau Hari Tanpa Diskriminasi yang diperingati setiap tanggal 1 Maret dilatar belakangi oleh masih maraknya fenomena perlabelan stigma negatif pada kelompok masyarakat tertentu yang karena kondisinya tersebut mendapatkan perlakuan dalam tanda petik tidak adil dan diskriminatif dalam berbagai aspek atau dimensinya. Sedangkan International Women's Day atau Hari Perempuan Internasional yang diperingati setiap tanggal 8 Maret untuk menggugah memori kolektif kita bahwa pengakuan dan pelindungan atas hak kaum perempuan harus terus diperjuangkan. Masih di bulan Maret ini, kita pun diingatkan pada sebuah momentum kesejarahan yang masih berkaitan erat dengan isu diskriminasi, yaitu Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial Sedunia yang diperingati setiap tanggal 20 Maret untuk mengenang tragedi pembantaian yang terjadi di Sotaville, Afrika Selatan 63 tahun yang lalu. Ketika aksi damai menentang politik diskriminatif apartheid direspon oleh aparat keamanan dengan tembakan membabi buta dengan peluru tajam yang menewaskan setidak-tidaknya 69 orang demonstran dan menyebabkan ratusan korban luka-luka.
Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Anti Diskriminasi dan Hari Perempuan Internasional ini memiliki hubungan yang sangat erat, khususnya dari fakta bahwa perempuan merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban perlakuan diskriminasi. Merujuk pada laporan Bank Dunia pada awal Maret 2023, Indonesia mendapatkan skor kumulatif 70,6 dalam hal jaminan kesetaraan hak ekonomi laki-laki dan perempuan. Di Asia Tenggara saja, dengan skor ini, posisi Indonesia masih tertinggal dari Laos, Vietnam, Timor Leste, Singapura, Kamboja, Filipina, dan Thailand. Kelompok masyarakat lain yang juga rentan menjadi korban perlakuan diskriminatif adalah para penyandang disabilitas yang pada beberapa sektor masih menerima perlakuan berbeda, termasuk dalam kemudahan akses dan kesempatan mendapatkan pekerjaan. Sebagai gambaran dari data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2022 mencatat dari 17 juta penyandang disabilitas yang telah memasuki usia produktif, hanya 7,6 juta yang terserap di lapangan tenaga kerja atau di dunia kerja. Ini hanya sebagian kecil dari cerminan atas ketidakmampuan kita semua dalam memenuhi amanat pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mengatur kuota tenaga kerja penyandang disabilitas sebesar 2% pada lembaga pemerintahan dan BUMN atau BUMD dan 1% pada sektor swasta dari total jumlah pegawai atau pekerja. Jadi sesungguhnya sudah diatur bahwa BUMN, BUMD maupun swasta wajib mempekerjakan mereka dengan kuota yang tadi saya sampaikan. Selain berdampak terhadap kelompok rentan, perlakuan diskriminatif juga masih dirasakan dalam bidang hukum. Hasil survei Komnas HAM bekerjasama dengan Litbang Kompas pada bulan Oktober 2021 mengungkapkan sebanyak 27,8% responden mengatakan pernah menyaksikan, mendengar, atau bahkan mengalami perlakuan diskriminatif pada saat berhadapan dengan aparat penegak hukum. Betul, Pak Nasir? Betul ya? Pak Nasir ini adalah anggota Komisi 3 yang sudah 4 periode. Jadi masalah hukum dengan mitra kejaksaan, KPK, polisi, Komnas HAM dan lain-lain sangat hafal betul karena penegakan hukum di negara kita masih belum bagaimana yang kita harapkan. Saudara sekalian, bentuk diskriminasi itu juga berwujud pada beberapa kondisi. Misalnya, proses yang dipersulit 63,8%, penanganan kasus yang lamban 52,4%, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Yang mendorong timbulnya perlakuan diskriminasi di hukum antara lain disebabkan oleh latar belakang status sosial ekonomi, suku atau etnis, penyandang disabilitas, atau alasan-alasan lainnya. Saudara-saudara sekalian, meskipun gambaran mengenai perlakuan diskriminatif seringkali dialamatkan pada negara-negara berkembang, namun sesungguhnya isu tersebut juga menjadi persoalan juga di negara-negara maju. Jadi tidak usah berhati-hati, karena di Amerika sendiri misalnya, berdasarkan laporan Pew Research Center yang dilansir oleh CNN pada bulan Agustus 2022 yang lalu, bahwa 82% responden menganggap rasisme
sebagai masalah utama bagi warga Turkitan Amerika Serikat. Dan 68% responden menyatakan bahwa diskriminasi rasial menjadi penyebab terhambatnya kemajuan warga kulit hitam di Amerika Serikat. Samping itu, sentimen anti Asia juga masih dapat ditemui di sebagian wilayah Amerika Serikat. Biro Penyidik Federal atau FBI menemukan fakta bahwa setidaknya 20% dari total kejahatan yang ada di 15 kota di Amerika Serikat terjadi karena dorongan motif kebencian dan diskriminasi anti Asia. Jadi hati-hati kita yang Asia. Di negara Prancis, berdasarkan hasil survei yang dirilis Badan Statistik dan Institut Studi Demografi Negara Bagian Prancis atau INIP, diperoleh fakta bahwa anak-anak imigran dengan latar belakang berkebangsaan Afrika dan Asia menghadapi perlakuan diskriminasi yang terjadi terus-menerus. Selanjutnya di Jerman, menurut studi The Zinn Institute yang berbasis di Berlin, mengungkapkan bahwa 65% dari 5.000 orang yang disurvei meyakini bahwa masih ada masalah diskriminasi rasial yang terjadi di Jerman. Selamat datang Pak Asrul. Kemudian hampir 45% responden juga mengatakan bahwa mereka pernah menyaksikan terjadinya insiden rasis. Sementara 20% mengatakan pernah mengalami rasisme secara langsung. Itu di Jerman. Jadi di belahan dunia karena juga masih banyak diskriminasi terjadi. Berbagai gambaran mengenai sikap dan perlakuan diskriminatif yang terjadi di negara-negara maju tersebut menyiratkan pesan penting bahwa isu tentang diskriminasi adalah persoalan global. Dan oleh karenanya harus disikapi secara kolektif oleh segenap komunitas internasional melalui kerjasama yang mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan, sinergi, dan kolaborasi. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Pak Arsul, Ramadhan, yang juga saya hormati, merujuk pada tema diskusi publik pada hari ini, yaitu penguatan kerangka hukum nasional untuk perlindungan kelompok rentan dan diskriminasi. Kita bersyukur bahwa sesungguhnya Undang-Undang Dasar kita telah memberikan landasan bijak yang fundamental. Beberapa ketentuan dalam konstitusi dapat kita jadikan rujukan, antara lain pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar kita mengatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Kemudian pasal 28B ayat 2, setiap anak berhak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pasal 28D ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian pasal 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Kemudian pasal 28I ayat 2, setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun
dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Jadi semua sudah diatur dalam konstitusi kita, dalam undang-undang dasar kita mengenai hak-hak kita sebagai warga negara. Selain muatan substansi pada masing-masing pasal, perumusan frasa segala warga negara atau setiap orang pada naskah konstitusi yang tadi saya bacakan menunjukkan bahwa konstitusi kita sudah didesain sedemikian rupa, dibuat oleh para pembuat undang-undang dasar kita dengan semangat egaliter dan kesetaraan untuk mengakomodir kepentingan seluruh rakyat tanpa membeda-bedakan. Jadi para pendiri bangsa kita sudah merumuskan syarat-syarat kesetaraan kita sebagai warga negara. Dari landasan konstitusional tersebut lahirlah peraturan perundang-undangan turunan di bawahnya. Misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang ini menegaskan kesetaraan kedudukan setiap orang selaku subjek hukum dan kesetaraan hak-hak yang melekat dalam martabat kemanusiaan. Dalam konteks perjuangan kesetaraan gender dan keberpihakan pada kepentingan perempuan, melalui reformasi peraturan perundang-undangan kita juga dapat menurut dari mulai lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan yang dinilai menghilangkan batasan-batasan pada kemampuan dan akses kaum perempuan. Selanjutnya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang melarang diskriminasi tentang jenis kelamin dalam pekerjaan, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disahkan pada tahun lalu atau tahun 2022. Tentu masih ada beberapa rujukan peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Namun yang penting diingat adalah bahwa penguatan aspek regulasi harus berjalan beriringan dengan implementasinya agar benar-benar memberikan dampak nyata bagi kita sebagai warga negara. Di satu sisi kita patut bersyukur bahwa indeks pemberdayaan gender sebagai salah satu tolak ukur keadilan dan kesetaraan gender dalam kurun waktu antara tahun 2017 hingga 2021 mengalami peningkatan. Data DPS mencatat indeks pemberdayaan gender tahun 2017 mencapai 71,74, meningkat menjadi 76,26 pada tahun 2021. Jadi ada perbaikan. Kenaikan ini juga terjadi pada keseluruhan indikator penopannya. Salah satunya adalah keterlibatan perempuan di parlemen yang meningkat dari 17,32% pada tahun 2017 menjadi 21,89% pada 2021. Meskipun meningkat, angka ini belum memenuhi kuota yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan kita, yaitu 30%. Kita sudah membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi kaum perempuan 30%, tapi baru terisi hari ini 21,89%. Ini mengisahkan pentingnya upaya pemberdayaan perempuan agar dapat memanfaatkan berbagai bentuk keberpihakan secara optimal. Jadi tantangan juga bagi kaum perempuan, bagi anak saya perempuan, bahwa peluang untuk masuk ke dunia politik sangat terbuka, sehingga semangat dan keinginan yang kuat yang harus Anda lakukan untuk memenuhi kuota 30% tersebut. Saudara-saudara hadirin sekalian, penguatan rangka hukum nasional dalam rangka memberikan perlindungan pada kelompok yang rentan terhadap perlakuan diskriminatif tentunya harus berpijak pada jati diri dan karakter keindonesiaan kita. Oleh karena itu, menurut saya, penguatan rangka hukum
nasional tersebut harus tetap menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai landasan juridis, kemudian NKRI sebagai konsensus bersama dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai daya ikat kohesi kebangsaan kita atau kita kenal dengan 4 pilar MPR. Inilah materi terakhir yang saya berikan ke saudara tentang materi sosialisasi 4 pilar yang menurut saya sangat penting untuk mengikat, menjaga kedekatan kita dalam bingkai NKRI. Karena kita tidak ingin seperti usia 7 tahun mereka sudah 15, Yugoslavia 7-an tahun mereka pecah menjadi 5, dan kita juga sebagai negara dengan rentang jarak yang sangat jauh dengan suku, bangsa, agama, bahasa yang berbeda-beda, misalkan oleh ribuan pulau, itu sangat rentan dengan terjadinya konflik. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita sama-sama bersatu dalam bingkai NKRI dan Nasir Jamil dari Aceh masih warga negara Indonesia. Baik, saudara kalian, mengapa 4 pilar ini penting? Dalam pembahasannya adalah Pancasila penting. Karena hari ini kita merasakan ada yang hilang dari jati diri bangsa kita, terutama dari anak-anak muda. Pasca TAP MPR nomor 2 tahun 78 tentang pedoman pengetan dan penerapan Pancasila PP4 dicabut, lalu PP7 dibubarkan. Ada yang hilang. Lalu pelajaran dan mata kuliah Pancasila di setiap perguruan tinggi dan jenjang pendidikan dari mulai sekolah dasar, menengah, atas sampai perguruan tinggi kemudian dihapuskan atau lagi dari mata pelajaran atau mata kuliah wajib, maka inilah yang terjadi hari ini. Bahwa Pancasila diserahkan pada mekanisme pasal 12, diserahkan untuk memastikan masing-masing, sehingga ini juga yang mendasar pada kita mengapa pasca reformasi banyak terjadi gerakan-gerakan radikalisme, kekerasan di antara kita, bom bunuh diri dan lain-lain. Ini dampak ketidakhadiran negara dalam pembinaan mental ideologi bangsa. Hasil survei PPIM UN tahun 2018, 63% guru memiliki opini intoleran terhadap agama lain. Kemudian berdasarkan sumber Kementerian Pertahanan masa pembinaan riset Tiap Kudu melakukan penelitian, ternyata ada 3% anggota TNI terpapar ekstremisme. Lalu 19,4% PNS tidak setuju Pancasila. 36,5% mahasiswa kampus Islam setuju khilafah, dan 7 kampus besar terpapar ekstremisme agama. Ini dari PP tahun 2018. Lanjut. Kemudian ancaman kita dalam negeri atau ancaman kriminalisasi adalah ancaman teroris atau radikalisme, kemudian ancaman ideologi lain atau transnasional, ancaman narkoba, ancaman demokrasi atau kebebasan pemilu 2020. Tarik menarik, tekan menekan menjelang pasca demokrasi itu juga salah satu ancaman yang perlu kita waspadai bersama. Selain ancaman narkoba, ancaman transnasional atau ideologi, maupun ancaman teroris atau radikalisme lainnya. Ancaman dari luar, inilah yang kita hadapi hari ini. Pesatnya globalisasi menyebabkan penerapan nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bermasyarakat makin luntur.
Kemudian banyaknya informasi yang masuk dapat menyebabkan bangsa kita merupakan jati dirinya. Dulu kita mengawasi anak kita sangat mudah. Kita membatasi baca mereka di majalah, koran, buku pensilan, atau cerita yang mengarah ke pornografi. Tapi hari ini kita sulit menjaga anak kita dari pergaulan bebas, dari menerima informasi yang tanpa batas, yang setiap hari 24 jam mengalir masuk ke kamar anak kita. Ini juga tantangan yang sangat berat. Di samping tantangan pengaruh ideologi, pengaruh kebebasan seks, pengaruh gaya hidup dan lain juga ini bukan ancaman. Termasuk juga tentang perkawinan sejenis. Ini juga sudah merupakan ancaman nyata di depan kita. Tetangga sebelah sudah melegalkan perkawinan sejenis. Lalu bagaimana dengan itu? Rusia jelas Presiden Putin melarang karena dapat merusak moral anak bangsa. Dan kita sebagai negara beragama, tidak ada agama satupun yang membolehkan hubungan sejenis atau perkawinan sejenis. Ayam jago saja kawinnya sama ayam betina. Saya belum pernah lihat ayam jago kawin sama ayam jago. Ya, terima kasih ya. Baik, lanjut. Nah, inilah yang dimaksud dengan 4 pilar, di mana 4 pilar ini merupakan tugas daripada MPR untuk memasalahkan, mensosialisasikan kepada seluruh rakyat Indonesia agar jati dirinya tidak dibentur dengan berbagai pengaruh lain. 4 pilar itu adalah mudah kita ngapalnya. PBNU, P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, U-nya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi 4 pilar itu adalah PBNU. Saya dari NU di sini. Sampaikan salam kepada ketua PBNU. Lanjut. Soal kalian sebagai bangsa tentu kita harus bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa telah menganugerahkan bangsa kita karunia yang luar biasa, di mana luas wilayah kita terbesar dan terluas ketujuh dunia, Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brazil, dan Australia, dan 2/3 adalah lautan, yang kita dikenal sebagai negara kepulauan terluas di dunia. Indonesia dengan kandungan yang ada di buminya, sumber daya alamnya, mineral, itu nggak ada yang mengalahkan dunia. Kita adalah pemilik nikel terbesar nomor 1 di dunia. Kita adalah pemilik batu bara terbesar nomor 2 di dunia. Kita adalah pemilik emas nomor 6 terbesar di dunia. Kita adalah pemilik timah nomor 16 terbesar di dunia. Kita adalah pemilik sumber gas ke-13 terbesar di dunia. Nah, dengan luas lautan yang demikian besar, kita adalah nomor 1 pemilik ikan-ikan atau sumber daya laut terbesar di dunia. Jadi tidak heran kalau dari sejak zaman PSC dulu, Indonesia kerap kali dikuasai dengan upaya domba karena sumber daya alam dan sumber daya laut kita sangat luar biasa. Nah, kita patut bersyukur bahwa Indonesia sampai hari ini tetap masih negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi tugas kita adalah hari ini hanya tinggal menjaga. Dibandingkan dengan para pejuang bangsa kita dulu yang harus bahkan nyawa, darah, dan air mata, tugas kita adalah menjaga agar kita bisa wariskan kepada anak cucu kita nanti tanpa satupun wilayah yang hilang.
cukuplah timur-timur yang hilang kemarin dan menjadi pembelajaran yang tidak boleh kita kehilangan. Ini adalah Indonesia pasca kemerdekaan, cuma 77 tahun sampai 78 tahun Indonesia merdeka. Inilah hasil pembangunan kita yang dibangun oleh para pejuang kemerdekaan kita, para presiden kita, dari mulai Bung Karno hingga Pak Jokowi hari ini. Tentu kita ingin apa yang dihasilkan oleh para penduduk kita, juga gedung-gedung yang mentereng, kehidupan yang nyaman seperti hari ini. Kita jalan dari Monas sampai Kebayoran tanpa ada gangguan ancaman teroris, tidak ada gangguan ancaman perang. Kita hidup sangat nyaman di negara Indonesia yang kita cintai. Kita tentu kenyamanannya tidak ingin hilang seperti beberapa negara yang sedang hancur lebur karena perang saudara. Kalau kita melihat Irak, Libya, Yaman, Syria, ini negara ini satu agama. Kita 6 agama. Karena tidak adanya yang menyatukan ikatan batin mereka, terjadilah perang saudara. Yang tentu saja perang saudara ini dimulai dari perang saudara mereka, lalu masuklah intervensi asing yang ingin menguasai sumber daya alam yang ada di negara-negara ini. Iran, Libya, Yaman, Syria, semua yang kehidupannya nyaman, hancur lebur karena perang saudara yang membuka peluang bagi negara-negara asing masuk untuk menghancurkan negara-negara tersebut melalui saudara-saudaranya sendiri. Ya, tanpa Pancasila tentu kita tidak mungkin sampai seperti hari. Kita bersyukur bahwa para bangsa kita telah mengharuskan Pancasila yang telah mengikat kita sebagai ideologi yang menyatukan kita semua. Bicara Pancasila sebagai bahasa bangsa, tidak ada satu bangsa besar manapun yang tidak memiliki bahasa bangsa sendiri. Amerika Serikat, China, Jepang, Prancis, Arab Saudi, dan Indonesia. Inilah bahasa negara-negara besar. Demikian, saudara sekalian, sebelum saya ingin memutar sebuah video untuk mengingatkan memori politik kita, pentingnya kita menjaga kesatuan dan kesatuan kita semua, agar kita tidak bernasib seperti bangsa-bangsa yang ada di video yang akan kita share.
Agama tidak mengajarkan kekerasan. Justru puncak dari agama adalah cinta. Mari kita jaga apa yang telah diperjuangkan oleh para pejuang bangsa kita, oleh pendiri bangsa kita, sehingga kita bisa mewariskannya kepada anak cucu kita kelak kita. Mungkin dalam rombongan ini kita tidak dalam satu rumah, tapi yakin percayalah kita semua satu dalam kemanusiaan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.